Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GX Matic tahun 2018. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan mulai dari tampilan luar ya. Kita mulai dari bagian depan. Nah, untuk bagian depan kita bisa perhatikan itu tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi pastikan bahwa mobil tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita perhatikan ini adalah sambungan antara komponen dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya ini presisi antara kiri dan kanan. Terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan cat body. Jadi permukaan cat body ini memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan objek-objek di sekeliling mobil ini lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu semua bagian dari mobil, baik kaca juga kita perhatikan, velg, ban, ini bannya juga masih sekitar 60%. Kita ke bagian belakang ini rata, dia juga sekitar 60%-an masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, lampu-lampu juga perlu kita cek, semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil kita cek. Pastikan bahwa kondisi luar mobil itu oke. Nah, setelah kita cek bagian luar, barulah kita coba periksa ke bagian dalam. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button ya. Jadi bisa kita buka lewat remote atau menggunakan tombol yang ada di pintu ya. Nah, sekarang kita coba buka dengan remote saja. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam dan kita periksa di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perlu perhatikan. Karena apa? Karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, suasana dari interior oke atau tidak. Terus kita periksa juga kondisi dari dashboard. Nah, ini juga nanti satu persatu juga di video ini juga akan kita tunjukin, jadi jangan di skip dulu ya. Nah, terus habis itu kita periksa juga plafon kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk joknya juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah, ini joknya dia disarungin dengan lapisan semi kulit ya, jadi jok orisinilnya masih ada di bagian dalam. Nah, apabila kita sudah periksa kondisi dari interior, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, diperhatikan. Kalau dari packingnya itu ada kemungkinan perbaikannya tidak terlalu mahal. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga kaki-kaki. Pastikan bahwa kaki-kaki itu tidak ada rembesan. Rembesannya pun juga kita perhatikan apakah dari sealernya, dari seal atau dari karet-karetnya. Nah, terus pastikan juga tidak ada kropos di bagian bawah. Terus habis itu level oli, kondisi oli, serta radiator coolant kondisi serta levelnya kita perhatikan. Nah, setelah kita cek itu udah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini karena dia start stop engine button ya, jadi kunci nggak apa-apa, kita taruh saja di sini. Sekarang kita coba
pencet dan kita nyalakan mobil. Nah, kita injek rem dulu. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang perlu diservis atau direparasi. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus habis itu dari posisi duduk pun juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah, sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu aman. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, Suzuki R3 ini kilometernya di 85.000. Jadi di sini ada gantungan oli terakhirnya. Jadi servis berikutnya di 87.000 nanti. Nah, terus juga masih lengkap di sini. Jadi buku servis ini serta buku manual juga masih lengkap. Nah, dalam mencari mobil bekas ya, kita harus perhatikan antara kilometer mobil, terus habis itu kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta rekor servis yang ada. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini untuk buka kap mesin di bagian sini. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup yang kecil. Nah, di sini ada tombol buat ini mengaktifkan atau mematikan sensor parkir belakang. Nah, oke, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini nih door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric, dia senada dengan bahan joknya. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan spion. Jadi dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi ini retract-nya juga masih berfungsi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada buat central lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Nah, sekarang kita buka dulu jendelanya. Nah, terus untuk mobil bekas di ujung-ujung pintu ini kita sebut sealer ya. Jadi sealer perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer ini oke. Nah, apabila sealer itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealernya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, berikutnya sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat bukanya dia ada ke kanan sedikit ya. Jadi kita dorong ini ke kiri. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Jadi mesin ini kalau nggak salah sama persis dengan Suzuki Baleno ya, yang baru mesinnya seperti itu. Nah, untuk melihat kondisi mesin yang bagus, kita bisa perhatikan yang pertama adalah ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa ritmenya itu konstan beraturan, suaranya juga halus, serta getarannya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, itu bisa kita perhatikan. Yang pertama di pinggir-pinggir kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan. Serta ini sudah dilengkapi dengan peredam panas pada kap mesin. Nah, terus di bagian depan ini kita sebut apron ya atau bullhead, kita pastikan juga tidak ada reparasi perbaikan. Terus habis itu di bagian sasis samping-samping juga kita pastikan bahwa kondisinya tidak ada bekas reparasi. Nah, untuk melihat mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, oke. Mesin kita sudah periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lain ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang ya, 7 penumpang. Ini juga generasi terakhir dari Suzuki R3 ya. Jadi modelnya juga masih model update terakhir. Terus habis itu kenyamanannya termasuk yang
enak ya di kelasnya. Terus habis itu perawatannya juga mudah dan murah. Dealer Suzuki, bengkel Suzuki juga banyak tersebar di mana-mana, serta hampir semua bengkel bisa menanganin Suzuki R3 ini. Jadi mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa di bagian tengah serta bagian belakangnya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, dibandingin dengan R3 yang lama, dia lebih luas ya, karena mobilnya membesar. Nah, saya masih dapat legroom sekitar 1 jengkal. Terus untuk headroom sendiri masih ada besar ini headroomnya. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang dulu, lebih enak. Nah, di bagian belakang ini kita bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. Terus habis itu sandaran kepala ada 2, seatbelt 3 titiknya juga ada 2. Nah, terus di bagian sini ada cup holder, serta di bagian sini juga ada cup holder. Nah, pelipatan bangkunya bisa 50-50, dia rata dengan lantai ya. Jadi kapasitas bagasi juga bisa lebih besar apabila jok baris ketiga dilipat. Nah, sekarang kita ke baris kedua ya. Nah, untuk baris kedua ini bisa duduk 3 penumpang dewasa. Sandaran kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik juga ada 2 di kiri dan kanan, serta 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Seperti itu. Nah, di sini ada sandaran tangan. Jadi ini kita buka dulu resletingnya. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan. Nah, terus di bagian sini ada cup holder 1 serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan. Nah, di sini ada colokan 12 volt. Terus di bagian sini ada AC, dia sudah double blower, ada 3 level pengaturan kecepatannya. AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, terus di bagian sini ada handle tangannya. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat di sini. Nah, di sini juga ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, untuk door trimnya kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric. Nah, terus di bagian pintu belakang nih sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan jari mudah. Serta di bagian ujung-ujung pintu sealer kita periksa juga kondisinya bagaimana ya, masih oke atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri ini dia modelnya seperti dia agak tinggi ya lampunya ya. Jadi kayak model-model mobil besar seperti itu. Nah, di bagian sini belum ada spoiler. Nah, ada lampu rem, di sini ada semprotan air wiper. Nah, kaca ini belum dilengkapin dengan defogger. Nah, cuman sudah ada wiper belakang. Nah, ini lambang Suzuki, di sini ada list chrome-nya, tipenya tipe GX. Sensor parkir juga ada 2 ya. Oke. Nah, untuk buka pintu belakang di sini ada tuasnya. Jadi tuas kita buka. Nah, ini copot, nah kita tutup dulu. Nah, oke. Oh, sebentar, kita tutup dulu. Nah, oke. Nah, di bagian sini ada buat penyimpanan ini dongkrak ya. Dongkrak, terus untuk bagasi, kapasitas bagasinya di sini. Nah, kita bisa periksa juga di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan tertutup juga. Seperti ini. Oke. Nah, jok baris ketiga jika dilipat akan dapat space bagasi yang lebih besar ya. Oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa ya pada pintu bagasi. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta bagian tulangan-tulangan dari pintu mobil juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban sama velg, serta kita ke bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahan fabriknya juga masih oke. Child lock, serta di sini sealer pintu juga kita periksa ya, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, sampai ke bagian atas nih ya, ini juga ada sealer. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan, door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada wood panel ya, ada wood panel. Nah, sealer pada pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Sealer pintu. Nah, ini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa. Ini dashboard. Sekarang kita periksa di bagian dashboard ya. Oke. Nah, untuk dashboard kita mulai dari setir. Nah, setir juga kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada wood panelnya.
Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini jahitan kulitnya juga masih bagus. Nah, di sini ada pengaturan buat audio ya. Ada pengaturan buat audio. Nah, ini buat Bluetooth serta telepon apabila kita mau nyambung ke audionya. Nah, di sini ada cluster speedometer. Nah, di sini ada pengaturan lampu ya. Lampu besar kecil, lampu dim, lampu sen serta lampu fog lamp. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper serta air wiper depan dan belakang. Nah, terus habis itu kita lanjut. Nah, di sini ada audionya, dia sudah LCD TV tapi dia belum kamera mundur. Nah, ini coba kita okein dulu nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini wood panel ya. Di sini wood panel. Nah, di sini ada pengaturan AC. Nah, AC di sini ada arah semburan angin AC, kecepatan AC, angin AC sampai 4 level. Nah, di sini ada suhu AC. Nah, di bagian bawah sini ada ventilasi dalam dan luar, serta di sini ada colokan 12 volt, serta di sini ada colokan USB dan aux ya. Nah, ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder. Yang cup holdernya ini ada ventilasi AC-nya ya. Jadi kalau nyimpen minuman dingin, tingkat kesegarannya masih bisa bertahan. Nah, ini tuas matic-nya ya, tuas matic. Di sini shift lock-nya, modelnya model tekan. Nah, di sini ada handle rem tangan, terus di sini ada kunci seat belt. Nah, pada kunci seat belt juga kita periksa nih, kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini dilengkapi dengan airbag. Bagian penumpang depan ini kisi-kisi AC, jadi dia samar ya. Jadi bentuknya ya ini. Jadi ngikutin polanya sama dengan kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan. Di sini ada sun visor, ada cermin, tapi belum ada tutup dan ada lampunya belum ada juga. Nah, spion tengah belum bisa diatur tingkat kesilauannya. Di sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, tapi belum ada cerminnya. Oke. Nah, mungkin ini saja video ulasan saya mengenai salah satu stok mobil yang ada di Zal Motor, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GX Matic tahun 2018. Apabila berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, harga serta deskripsi mobil lengkap dicantumkan di keterangan video ini di bagian bawah ya, tinggal diklik aja. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga ya, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesinnya, bagaimana, masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, matic-nya kita cek ya, masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini, di hook ya. Kita letaknya di hook, stok juga banyak, sampai bagian sini juga stok tuh, sampai ke situ parkirnya. Jadi pilihan juga banyak. Letak kami juga di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus follow juga ya sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta YouTube. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.